Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Unik dari kelas Biologi A dengan ujung NIM 041. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya secara individu tentang siklus sel. Baik, yang pertama, apa sih sel itu? Sel adalah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup dalam 3 aspek utama. Yang pertama, struktural, sebagai penyusun fisik tubuh. Yang kedua, fungsional, tempat berlangsungnya proses kehidupan. Dan yang ketiga adalah hereditas, pembawa informasi genetik ke generasi berikutnya. Selanjutnya, sel itu kan membelah. Sel itu membelah untuk apa? Proses ini sangat vital bagi keberlangsungan hidup organisme. Karena yang pertama, bagi organisme multiseluler, itu untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh. Yang kedua adalah organisme uniseluler, berfungsi langsung sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan individu baru. Konsep dasar, siklus sel adalah periode perubahan sel dari satu fase ke fase berikutnya untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan atau penyembuhan luka. Secara garis besar, siklus ini dibagi menjadi 2 peristiwa besar. Yang pertama adalah interfase dan yang kedua adalah mitosis. Selanjutnya adalah tahapan interfase. Yang pertama, fase G0 atau fase istirahat. Sel tidak membelah atau sudah mencapai kematangan, misalnya sel saraf. Namun, sel tertentu seperti sel hati dapat masuk kembali ke siklus sel jika diperlukan. Yang kedua adalah fase G1 atau pertumbuhan. Sel aktif secara metabolik, membentuk protein, organel, dan menambah volume sel. Yang ketiga adalah fase S atau sintesis. Terjadi replikasi DNA dan sentriol. DNA direplikasi, sehingga sel memiliki salinan genetik yang sama untuk anaknya. Dan yang keempat adalah fase G2 atau persiapan akhir. Sel melakukan pengecekan kerusakan DNA, mensintesis protein penting untuk mitosis, seperti mikrotubulus dan menyimpan energi. Sistem kontrol dan checkpoint. Yang pertama, titik restriksi atau akhir G1, memeriksa kecukupan nutrisi dan faktor pertumbuhan. Jika DNA rusak, siklus ditahan, dimediasi oleh protein P53. Yang kedua adalah checkpoint G2 atau M, memastikan DNA sudah terreplikasi dengan benar sebelum memasuki fase mitosis. Yang ketiga, checkpoint mitosis atau fase M, memastikan spindel mitotik terpasang dengan benar pada kromosom. Yang keempat adalah regulator utama. Siklus ini dikontrol oleh protein siklin dan siklin dependent kinases. Jika kerusakan DNA tidak bisa diperbaiki, sel akan diarahkan untuk melakukan apoptosis atau kematian sel terprogram. Selanjutnya adalah pembelahan sel atau mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel somatis sel tubuh yang menghasilkan 2 sel anakan. Sifat sel anakan memiliki sifat genetik yang identik dengan induknya, diploid atau 2N. Jika induk punya 46 kromosom, maka anakannya juga punya 46. Fungsinya untuk pertumbuhan organisme dan mengganti sel-sel yang rusak. Pada makhluk hidup, mitosis terjadi di jaringan meristem atau tumbuhan atau sel-sel somatis yang aktif membelah. Lalu ada sel normal versus sel apoptosis. Pada sel normal, selnya itu strukturnya utuh. Sementara pada sel apoptosis, sel yang mengalami apoptosis akan mengkerut dan hancur secara teratur agar tidak merusak jaringan sekitar.
Pada sel apoptosis sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh yang sangat rapi. Secara sederhana, sel normal harus menjaga keutuhan strukturnya agar bisa berfungsi. Sementara, sel apoptosis sengaja membongkar diri agar bisa dibersihkan tanpa merusak jaringan di sekitarnya. Jadi, struktur yang tidak utuh pada sel apoptosis itu sebenarnya adalah proses penghancuran diri yang sangat teratur. Jika sel mati dengan cara pecah berantakan, seperti pada nekrosis, isi sel yang beracun akan keluar dan menyebabkan peradangan hebat. Dengan menjadi tidak utuh, namun terbungkus rapi, tubuh tetap sehat. Sekian dari video saya, terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.